Nusantara siap berda, siap berda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, Sekretaris DPW Jawa Timur. Saya akan menjelaskan kenapa program ini kita lakukan dan DPP sangat support sekali. Harapannya adalah ini untuk menunjang kesejahteraan anggota utamanya. Dan sifatnya ini bukan hibah. Sekali lagi bukan hibah. Kalau hibah kan lepas pakai selesai hilang. Kalau ini adalah sifatnya pinjaman modal usaha berkala, artinya harus berkembang. Dan DPW tidak minta bunga sebesar pun, tidak. Yang penting penerima hibah dapat mempertanggungjawabkan dengan memberikan laporan per 3 bulan sekali tentang keuangan yang kita pinjamkan. Jadi kita ada beberapa klausul nanti, ada kita buatkan draft surat perjanjian pinjaman yang dimana dua belah pihak antara penerima pemberi pinjaman dan penerima itu ada ikatan, tidak kemudian uang diserahkan habis dan tidak ada pertanggungjawaban. Jadi ini bukan uang pembinaan, ya sekali lagi. Jadi dipertanggungjawabkan bersama. Kami DPW juga bertanggung jawab kepada DPP. Kalaupun nanti kita ditanya DPP misalkan, DPP minta menyerahkan, kita juga harus bertanggung jawabkan. Makanya kita harus menggunakan namanya asas hati-hati dulu, bahwa bagaimana amanah dari Pak Ketua Dewan Pembina dalam hal ini, bagaimana uang ini bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi anggota. Saya jelaskan di pasal 4 yang kita buat dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban. Ayat 1, penerima pinjaman wajib menyampaikan laporan kemajuan dan hasil penggunaan pinjaman modal usaha kepada pemberi pinjaman secara berkala di setiap 3 bulannya sejak dana pinjaman diserahkan. Pasal kedua, penerima pinjaman wajib bertanggung jawab kepada DPP dan DPW. Jadi yang menerima itu bertanggung jawab, kita bertanggung jawab ya atas kegiatan yang diajukan dan diberikan modal usaha untuk kepentingan umum organisasi. DPW punya hak untuk melakukan monitoring dan pengawasan atau evaluasi atas program bantuan pinjaman modal usaha kepada penerima pinjaman, dan penerima pinjaman dapat mengambil tindakan apapun secara hukum yang berlaku dengan berkaitan dengan ini demi kebaikan keberlangsungan jika ternyata di kemudian hari ditemukan tidak kesesuaian dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ada pasal namanya pengembalian pinjaman. Penerima pinjaman tidak diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman modal usaha jika penerima pinjaman dapat melaporkan keuangan yang ada dan dipertanggungjawabkan dan menyampaikan perkembangan laporan usaha yang sedang berjalan. Artinya kalau dia rutin laporan, terus di lapangan benar-benar ada, ya tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal tadi yang dipinjamkan. Tapi di pasal kedua, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan penerima pinjaman dan melaporkannya kepada pemberi pinjaman, sebagaimana pasal 4 ayat 1, maka pemberi pinjaman dapat meminta kembali uang berkala tersebut sebesar 20%. Jadi kita minta juga 20% tidak, plus bunga tidak. Jadi uang itu akan kita alihkan lagi ke anggota yang lain. Gitu. DPW punya kewenangan untuk meminta kembali uang, mengalihkan ke anggota lain. Dan ketika mereka menerima, juga kita buatkan draft seperti ini. Jadi kami berharap DPJ yang menerima uang ini, menerima pinjaman ini agar amanah dan digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana proposal. Makanya mungkin saya dirasani sehingga cerewet banget begitu. Karena telah proposal selalu diminta kembali. Karena apa? Saya menggunakan hati-hati. Bagaimana kita tidak bertanggung jawab kepada DPP begitu. Paham ya Bapak ya? Paham ya? Tolong untuk seluruh ketua DPC yang hadir, mohon masuk Pak G. Langsung menghadap ke beliau, Pak Sekjen maupun Pak Ketua. Proposalnya di atas Pak, si bawah proposal G. Proposal di bawah G. Seluruhnya ketua DPC seluruhnya mohon menghadap ke Mas Kimas dan juga Sekjen Pak Hanafi. Nusantara siap berda, siap berda, siap berda. Pasal 6 ayat 2, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur atau penerima pinjaman dan melaporkannya kepada kreditur atau pemberi pinjaman sebagaimana pasal 4 ayat 1, maka kreditur atau pemberi pinjaman dapat meminta kembali modal usaha berkala tersebut sebesar 25 juta dan wajib untuk mengembalikannya kepada kreditur atau pemberi pinjaman secara sekaligus atau seketika. Bila mana uang ini sudah kita salurkan dan ternyata tidak ada laporan, tidak ada tindak lanjut dan tidak berjalannya sesuai proposal yang diajukan,
Jadi kami DPW berhak untuk meminta kembali. Itu nggih, sepakat nggih? Pasal 7 penyelesaian dan perselisihan. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan atau tidak terlaksananya isi dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kreditor atau pemberi pinjaman dan debitur atau penerima pinjaman sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak ada penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan serta dengan penyelesaian organisasi sesuai ADART, maka dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi betul-betul kami dari DPW ini jujur semuanya ini dilakukan atas dasar kemandirian. Jadi saya tekankan lagi di sini bahwa kegiatan selama ini itu dari DPW itu kemandirian. Saya ucapkan terima kasih juga untuk DPC yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial atas dasar mandiri. Itu saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jadi kami memang murni kegiatan sosial dan ini memang ormas ini ormas yang tujuannya untuk jadi ormas yang manfaat untuk masyarakat. Itu, ya. Saya tambahkan sekali lagi mengenai profit yang dapat dari usaha itu bisa digunakan untuk sosial, itu bisa. Monggo. Tidak dilakukan pada saat laporan, boleh selama tidak mengurangi pokok begitu, ya. Jangan mengurangi pokok pokoknya. Atau lebih baik di awal kita nambah anggota dulu nih, sudah kumpul keuntungan 65 juta, kasihkan ke anggota yang lain, masukkan lagi ke cash flow-nya juga. Ibaratnya kita itu bergerak kita sambil sodako, boleh ganjaran, di satu sisi ya kembang sebuah Nusantara. Betul ya Bunda? Betul. Bunda ini loh luar biasa. Iya, Berjuang loh. Squad Nusantara siap perintah, siap perintah, siap perintah. Squad Nusantara siap perintah, siap perintah. Squad Nusantara. Siap